Bekerja itu bukan soal kemana kamu harus pergi, tapi apa yang kamu kerjakan. Setiap orang pada dasarnya punya preferensinya sendiri dalam bekerja. Ketika hal itu terpenuhi, maka produktivitasnya akan meningkat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas adanya wacana kalau pegawai negeri sipil atau dikenal dengan nama PNS akan menerapkan skema work from anywhere. Artinya, mereka bebas kerjanya di mana aja. Memang tidak untuk semua PNS. Bagi unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau tugas dan fungsinya menuntut dia harus datang ke kantor, maka mereka akan tetap work from office. Tentu saja ini merupakan perubahan yang besar. Apalagi dengan adanya rencana perpindahan ibu kota negara, nah tentunya tidak semua PNS harus pindah dong kalau begitu, kan bisa kerja dari mana aja. Gimana menurut kamu? Efektif nggak nih cara kerja seperti itu? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kepala Biro Hukum Badan Kepegawaian Negara punya skema kerja baru bagi pegawai negeri sipil. Skema ini bukan lagi work from home atau kerja dari rumah, tapi work from anywhere. Artinya, kerjanya bisa di mana aja. Fokusnya para PNS bisa bekerja fleksibel di mana aja dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Yang penting, kinerja dan targetnya tercapai. Ide ini tercetus ketika Indonesia juga ikut dalam pusaran pandemi COVID-19. Saat itu, banyak PNS tidak lagi bekerja dari kantor tapi dari rumah. Infonya, skema kerja tersebut ternyata memberikan dampak positif terhadap kinerja PNS itu sendiri. Ditambah lagi, pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran. Tentunya tidak semua PNS bisa mendapatkan manfaat ini. Bagi unit kerja yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau tugas dan fungsinya yang menuntut kehadiran di kantor, maka mereka tetap work from office. Bukan hanya dari Badan Kepegawaian Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah mengatakan hal yang sama. Dia ingin menerapkan sistem di mana PNS yang bekerja di Kementerian Keuangan bisa bekerja di mana saja atau disebut sebagai flexible working space. Namun antara WFA dan FWS sebenarnya intinya sama. Tujuan utamanya untuk memberikan fleksibilitas bagi PNS untuk bisa bekerja di mana aja. Gimana menurut kamu? Efektif nggak nih PNS kerja di mana aja? Mungkin sebagai perbandingan, Menteri Bagian Efisiensi Pemerintah United Kingdom Jacob Rees-Mogg mendorong PNS di United Kingdom untuk kembali bekerja di kantor. Alasan utamanya agar kantor pemerintahan dapat bergerak dalam kapasitas yang maksimal. Jacob beranggapan karena Inggris sudah mencabut semua pembatasan hukum dan mulai belajar untuk hidup bersama COVID, maka PNS harus kembali ke kantor untuk mendapat manfaat dari pertemuan tatap muka, bekerja kolaboratif, dan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi. Namun di sisi lain, serikat pekerja tetap mendorong adanya skema kerja yang lebih fleksibel. Saat pandemi COVID-19 melanda, dunia mencoba beradaptasi. Jika dulu bekerja dari rumah atau sekarang istilahnya work from anywhere itu masih dianggap tabu, kini diagung-agungkan. Bahkan beberapa perusahaan teknologi besar seperti Twitter, Spotify, Facebook, dan sebagainya telah mengumumkan kalau karyawannya boleh bekerja secara remote. Sebelum pandemi, kayaknya sedikit banget orang yang benar-benar percaya kalau bekerja bisa di mana aja, tidak perlu datang ke kantor. Namun ketika dipaksa harus berubah karena pandemi COVID-19, maka mau tak mau setiap orang harus beradaptasi dan mulai memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi. Mungkin coba kita lihat work from anywhere ini dari berbagai sisi. Di satu sisi, tentunya skema kerja ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan juga karyawannya. Perusahaan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya sewa kantor, merekrut karyawan dari berbagai wilayah yang lain, dan riset juga menemukan produktivitas justru meningkat. Di sisi karyawan, manfaatnya juga luar biasa. Karyawan bebas tinggal di mana aja, tidak perlu setiap hari macet-macetan di jalan untuk sampai ke kantor, dan bisa punya work-life balance yang lebih baik. Di luar semua manfaat dari work from anywhere, masih ada tanda tanya besar soal bagaimana WFA mempengaruhi komunikasi antar karyawan. Misalnya dalam hal brainstorming, memecahkan masalah, bersosialisasi, dan sebagainya.
Jika dilihat dari sejarahnya, mungkin ide work from home atau bekerja tidak harus di kantor muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Saat itu, organisasi negara pengekspor minyak bumi atau dikenal dengan nama OPEC melakukan embargo minyak kepada Amerika Serikat sebagai buntut dari bantuan Amerika Serikat terhadap Israel pada perang dengan negara tetangga Arab. Dampaknya, harga bensin yang membumbung tinggi. Kondisi ini lalu mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan work from home. Karyawan boleh memilih untuk bekerja dari rumah, coworking space, atau ruang publik lain seperti kafe atau perpustakaan umum, asalkan ada waktu di mana mereka datang ke kantor secara berkala. Kebijakan ini ternyata efektif. Produktivitas meningkat, karyawan juga bisa mengatur waktunya sendiri, misalnya waktu untuk antar jemput anaknya dari sekolah, olahraga, dan sebagainya. Kebijakan WFH semakin diadopsi secara luas pada tahun 2000-an. Saat itu, teknologi sudah jauh berkembang, mulai dari komputer pribadi, internet, laptop, smartphone, dan sebagainya. Mungkin di era sekarang, pertanyaannya bukan lagi soal mana yang lebih baik, apakah work from office atau work from anywhere, namun lebih tepatnya pada pilihan. Perlu disadari, bekerja itu bukan kemana kamu pergi, tapi sesuatu yang kamu kerjakan. Ada karyawan yang memang suka dengan suasana kantor. Ketika di kantor, bertemu dengan kolega membuatnya bersemangat. Namun di sisi lain, ada yang lebih suka bekerja sendirian, lebih fokus ketika bekerja di rumah atau di kafe misalnya. Tentunya, kita tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang menyenangkan semua orang. Fokusnya di sini, ketika perusahaan memberikan kebebasan karyawan untuk memilih tempat bekerja, maka disitulah sweet spot-nya. Karyawan lebih bahagia karena punya pilihan, maka mereka cenderung bisa bekerja lebih produktif. Mungkin satu hal yang sering kali jadi perhatian, bagaimana kita bisa menjaga hubungan sosial dan profesional ketika tidak bertemu satu sama lain. Riset membuktikan banyak pekerja yang melakukan remote working merasa seakan akses informasi mereka terputus dibandingkan saat mereka di kantor. Akses informasi ini bukan soal informasi dari perusahaan kepada karyawan, tapi juga soal hubungan sosial antar karyawan. Selain itu, ketika karyawan tidak saling bertemu secara fisik, mungkin saja para atasan sulit mendeteksi ketika ada anggota timnya mengalami burnout. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menerapkan hybrid working. Jadi perpaduan antara work from office dan work from anywhere. Dalam seminggu, ada kewajiban bagi karyawan untuk bekerja dari kantor, misalnya 1 atau 2 hari dalam seminggu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, COVID-19 mengubah cara kita bekerja. Sebelum pandemi, kayaknya sedikit banget orang yang benar-benar percaya kalau bekerja bisa di mana aja, tidak perlu datang ke kantor. Namun ketika dipaksa harus berubah karena pandemi COVID-19, maka mau tidak mau, setiap orang harus beradaptasi dan mulai memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi. Jika dulu bekerja dari rumah atau sekarang istilahnya work from anywhere itu dianggap tabu, kini diagung-agungkan dan menjadi selling point saat merekrut karyawan. Kedua, work from anywhere bisa meningkatkan produktivitas. Mungkin di era sekarang, pertanyaannya bukan lagi soal mana yang lebih baik, apakah work from office atau work from anywhere, namun lebih tepatnya pada pilihan. Ketika perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih di mana mereka bekerja, maka disitulah sweet spot-nya. Pilihan membuat karyawan jadi lebih bahagia. Pada akhirnya, mereka cenderung bisa bekerja lebih produktif. Ketiga, waspada kurangnya interaksi sosial antar karyawan. Di luar semua manfaat dari kerja WFA, mungkin salah satu yang perlu jadi perhatian adalah soal interaksi sosial. Bekerja WFA bisa membuat seorang karyawan menjadi terisolasi. Tidak ada lagi ngobrol saat makan siang atau sekedar istilahnya istirahat rokok sambil ngobrol santai dengan karyawan yang lain. Interaksi hanya muncul saat berdiskusi soal kerjaan. Inilah tantangan masa depan yang harus dipecahkan antara perusahaan dan juga karyawan untuk kehidupan kerja yang lebih baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.